Selamat pagi anak-anak ibu sekalian, selamat bertemu kembali. Bagaimana kondisinya anak-anak ibu? Insya Allah kalian semuanya sehat-sehat semuanya ya. Baiklah anak-anak ibu sekalian, kita mulai pembelajarannya kita dengan membacakan doa, dan kita buka materinya kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kan ya anak-anak sekalian? Insya Allah kita semuanya harus dalam keadaan kondisi sehat dan semangat. Dalam materi pembelajarannya kita, yaitu pembelajaran IPS, yaitu materi di kelas 7 di semester genap. Adapun bab yang akan kita pelajari masih di bab ketiga, tentang masalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Subbab materinya itu tentang masalah permintaan, penawaran, dan harga pasar. Kita masuki tentang masalah permintaan dan penawaran. Tujuan pembelajaran yang diharapkan di sini siswa dapat menjelaskan mengenai permintaan dan penawaran. Permintaan. Apa sih itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan D atau demand. Jadi di sini kita memposisikan diri kita sebagai pembeli. Hukum permintaan. Apabila harga rendah, maka jumlah barang yang diminta meningkat. Beginilah bunyi hukum permintaan pada dasarnya. Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta, dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia untuk diminta. Permintaan itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, permintaan berdasarkan daya beli. Permintaan berdasarkan daya beli ini ada 3. Pertama, permintaan efektif. Kedua, permintaan potensial. Yang ketiga, permintaan absolut. Permintaan efektif, permintaan yang didukung oleh dengan kemampuan daya beli. Permintaan potensial, permintaan yang didukung di mana mempunyai daya beli tapi belum melakukan transaksi. Permintaan absolut, permintaan konsumen terhadap barang dan jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Yang kedua, permintaan menurut jumlah konsumen. Permintaan menurut jumlah konsumen ini ada permintaan individu dan permintaan pasar atau permintaan kelompok. Permintaan individu, permintaan masing-masing orang terhadap suatu barang. Sementara permintaan pasar atau permintaan kelompok adalah permintaan yang dilakukan masyarakat pada umumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain berupa harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan. Kita lihat kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang diminta oleh para pembeli. Kita lihat kurva permintaan ini, P di sini price atau harga, kemudian Q itu adalah quantity, di mana kita lihat kurvanya itu dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ciri-ciri kurva permintaan, yang pertama kurvanya turun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua kurvanya merupakan garis lurus. Yang ketiga jumlah barang dan harganya timbal balik. Ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta sedikit. Ketika jumlah barang turun, maka jumlah barang yang diminta banyak. Hubungannya antara jumlah barang dengan harga ini dia berbanding terbalik. Penawaran, poin yang selanjutnya. Penawaran itu yaitu kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Hukum penawaran. Jika harga yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah, dan sebaliknya. Jika barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yang ada 4. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi, tinggi rendahnya biaya produksi menentukan harga barang.
Bila biaya produksi tinggi, maka produsen mengurangi jumlah produksi. Kemudian yang kedua, teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam produksi barang, maka kualitas dan jumlah barang berhasil produksi, dan ini berpengaruh terhadap naiknya jumlah penawaran. Kemudian yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba atau keuntungan. Dengan harapan mendapatkan laba yang banyak, produsen berlomba untuk meningkatkan produksi, serta memperluas dengan mengembangkan usaha agar mendapatkan keuntungan yang besar. Yang keempat, faktor non-ekonomi, berupa bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu. Nah, inilah kurva penawaran antara harga yaitu P dan barang yaitu Q. Kita lihat kurvanya itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ciri-ciri kurva permintaan. Ciri-ciri kurva penawaran. Dia bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Yang tadi ya disimbolkan dengan S. Kemudian kurva berbentuk garis lurus. Yang ketiga, hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Ini rumus fungsi permintaan dan juga penawaran, di mana P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Jika harga barang tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan banyak. Ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan sedikit. Hubungan jumlah barang dan harga barang yang ditawarkan itu berbanding lurus. Ini ada soal dan kuis yang anak-anak harus kerjakan. Ada 5 jawabannya, harus kalian lihat kembali, kalian buka kembali, kalian pahamin yang sudah ibu paparkan, karena jawabannya ada yang ibu jelaskan tadi, yaitu jelaskan pengertian permintaan. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis permintaan. Yang ketiga, jelaskan bunyi hukum permintaan. Yang keempat, jelaskan pengertian penawaran. Yang kelima, jelaskan bunyi hukum penawaran. Kalian kerjakan dan tulis di lembar jawaban atau lembar penilaian. Ya, jadi kalian kerjakan, kalian tulis itu jawabannya ya anak-anak sekalian. Jangan lupa. Terima kasih anak-anak sudah menyimak materi pembelajaran ibu pada pagi ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam materi pembelajaran kita selanjutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.